Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alisa Kutrunada dengan NIM 006, yang kedua Ursila Isnaini dengan NIM 007, yang ketiga Dinda Rahma Raflesia dengan NIM 008, yang keempat Puput Nurfinanda dengan NIM 009, yang kelima Saiful Rizal dengan NIM 013. Akan membahas materi tentang tabel frekuensi dan data, ukuran pemusatan data berkelompok. Baik, materi yang pertama yaitu tentang tabel frekuensi. Pengertian dari tabel frekuensi menurut Kuswanto tahun 2006 yaitu penyusutan data dalam kelas-kelas interval, dan menurut Carwanto tahun 1982 yaitu tabel frekuensi adalah membuat uraian dari suatu hasil penelitian dan menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk yang baik, yakni bentuk statistik populer yang sederhana sehingga kita dapat lebih mudah mendapat gambaran tentang situasi hasil penelitian tersebut. Nah, pengertian yang ketiga yaitu menurut Budi Yuwono tahun 1987 yang berartikan suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tabel frekuensi mencakup penyajian data, mengelompokkan data ke dalam suatu daftar atau tabel kelas interval dari hasil penelitian. Nah, contohnya yaitu diketahui data 60, 50, 75, 60, 80, 40, 60, 70, 100, dan 75. Tahap yang pertama yaitu tahap penyusunan. Kita susun penyusunan tersebut dari angka yang paling kecil yaitu 40. Nah, 40, 50, 60 sampai 100. Yang kedua yaitu tahap penyederhanaan. Bisa kita lihat sendiri di tabel tersebut. Nah, tahap penyederhanaannya itu sama saja tahap pengelompokan. Tahap pengelompokan jika data yang diperoleh banyak atau besar, jumlah lebih besar dari 30 dalam kurung N lebih besar 30, sebaiknya data itu disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, ada berapa sih macam-macam tabel distribusi frekuensi? Yang pertama yaitu kita bahas tabel distribusi frekuensi data tunggal, yang berartikan salah satu jenis tabel statistik yang ada di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompok-kelompokkan. Nah, sebagai contohnya yaitu sebagai berikut. Distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 mahasiswa. Nilai X yaitu 4, 3,5, 3, dan 2,5. Frekuensinya yaitu nilai 4 ada 6 orang, 3,5 ada 9 orang, dan 3 ada 19, 2,5 ada 6. Jumlah keseluruhan yaitu ada 40. Yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi data kelompok, yang berartikan salah satu jenis tabel statistik yang ada di dalamnya disajikan pencarian atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terhadap sekelompok angka. Contoh soalnya di situ ada 4 baris angka yang berisikan 10 angka masing-masing baris tersebut, yaitu disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Cara menjawabnya yaitu dengan mencari rank atau J. Rumusnya yaitu J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Dari X dan hasilnya yaitu kita cari dari X maksimalnya itu ada 26 dan X minimalnya yaitu ada 10. Jadi 26 dikurangi 10 yaitu 16. Yang kedua itu mencari banyak kelas atau K. Rumusnya adalah
K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log sama dengan 40. 40 yaitu dari jumlah barisnya itu ada 4 baris yang berisikan 10 angka masing-masing baris, jadi ada 40 angka jumlahnya, yaitu sama dengan 1 plus 3,3 dalam kurung 1,6 sama dengan 6,28 dibulatkan menjadi 6. Yang ketiga yaitu mencari panjang kelas atau C. Rumusnya C sama dengan J atau K dalam kurung rank atau banyak kelas, yaitu 16/6 sama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai interval kelas. Tiap-tiap kelompok disebut interval kelas atau sering disebut interval atau kelas saja. Dalam contoh sebelumnya memuat cara interval ini, yaitu 65 sampai 67 yaitu interval kelas pertama, dan 68 sampai 70 yaitu interval kelas kedua, dan 71 sampai 73 yaitu interval kelas ketiga, 74 sampai 76 yaitu interval kelas ke-6, 77 sampai 79 yaitu interval kelas ke-5, dan 80 sampai 82 yaitu interval kelas ke-6. Yang kedua yaitu kita mencari batas kelas. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, angka 65, 68, 71, 74, 77 dan 80 yaitu merupakan batas bawah dari tiap-tiap kelas. Sedangkan angka 67, 70, 73, 76, 79 dan 82 merupakan batas atas dari tiap-tiap kelas. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tepi kelas atau batas kelas nyata atau batas nyata kelas. Untuk mencari tepi kelas dapat dipakai rumus sebagai berikut, yaitu tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas adalah batas atas plus 0,5. Dari tabel di atas, maka tepi bawah kelas pertama yaitu 64,5 dan tepi atasnya yaitu 67,5. Tepi bawah kelas kedua yaitu 67,5 dan tepi atas kelas kedua yaitu 70,5 dan seterusnya nyampe kelas ke-6. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang lebar kelas. Nah, untuk mencari lebar kelas dapat dipakai rumus sebagai berikut. Lebar kelas sama dengan tepi kelas dikurangi tepi bawah. Jadi, lebar kelas dari tabel di atas adalah 67 dikurangi 64,5 67,5 dikurangi 64,5 sama dengan 3. Dan yang kelima yaitu mencari titik tengah. Untuk mencari titik tengah dapat kita pakai rumus sebagai berikut. Titik tengah sama dengan setengah buka kurung batas atas ditambah buka kurung batas atas ditambah batas bawah tutup kurung dari tabel di atas sama dengan titik tengah kelas pertama, yaitu setengah buka kurung 67 plus 65 hasilnya 66. Jadi titik tengah angka 67 sama 65 yaitu 66. Dan yang titik kedua yaitu setengah buka kurung 70 plus 68. Jadi titik tengahnya yaitu 69 dan seterusnya. Langkah-langkah melihat daftar distribusi frekuensi kelompok. Langkah 1, jangkauan data atau J ditentukan, yaitu datum terbesar datum terkecil. J sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Langkah 2, banyaknya kelas interval atau K ditentukan. Kelas interval adalah selang interval tertentu yang membagi dua menjadi beberapa kelompok.
Langkah 3, panjang kelas interval atau P ditentukan dengan persamaan P sama dengan jangkauan atau J per banyaknya kelas. Nilai P harus disesuaikan dengan ketelitian data. Jika data teliti sampai satuan, nilai P juga harus satuan. Untuk data yang ketelitiannya hingga sampai tempat desimal, P juga harus teliti sampai 1 desimal. Langkah 4, batas kelas interval. Batas bawah dan batas atas ditentukan. Batas bawah kelas pertama bisa diambil sama dengan nilai datum atau nilai yang lebih kecil dari nilai terkecil. Akan tetapi, selisih batas bawah dan batas atas harus kurang dari batas kelas. Secara umum, bilangan di sebelah kiri dari bentuk A min B yaitu A disebut batas bawah dan bilangan di sebelah kanannya yaitu B disebut batas atas. Langkah 5. Batas bawah nyata dan batas atas nyata ditentukan. Batas bawah nyata disebut juga tepi bawah dan batas atas nyata disebut juga tepi atas. Langkah 6, frekuensi dari masing-masing kelas interval ditentukan. Langkah 7, titik tengah interval ditentukan. Titik tengah atau nilai tengah disebut dengan istilah tanda kelas, yaitu nilai rataan antara batas atas dan batas bawah atas pada suatu kelas interval. Titik tengah dianggap sebagai wakil dari nilai datum-datum yang termasuk dalam satu kelas interval. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dari nilai data untuk memberikan distribusi seperangkat data, apakah itu berupa populasi atau sampel. Langkah pertama adalah menentukan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data juga diartikan sebagai ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau contoh karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota dari contoh. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Mean. Rata-rata hitung disebut juga rata atau arithmetic mean, yang sering disebut mean saja. Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh skor distribusi frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Nilai rata-rata ini merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Cara menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi tergantung pada jenis penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi yang dibuat. Rata-rata hitung dari populasi diberi simbol mu. Rata-rata hitung mean merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membagikan dengan jumlah data. Nilai rata-rata dibedakan menjadi nilai rata-rata hitung, nilai rata-rata ukur, dan nilai rata-rata harmonis. 1. Rataan populasi atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung populasi yang biasa disebut dengan parameter juga disajikan dalam bentuk simbol. Mu sama dengan sigma X per N, di mana mu sama dengan rata-rata hitung populasi, sigma X merupakan jumlah dari nilai rata yang berada dalam populasi, N sama dengan jumlah total dalam populasi. 2. Rataan sampel atau rata-rata ukur. Rata-rata hitung sampel yang biasa disebut dengan statistik juga disajikan dalam bentuk simbol, yaitu Xn X sama dengan sigma X per N. 3. Rataan data berkelompok atau rata-rata harmonis. Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data-data yang sudah dikelompokkan dalam satu kelas akan memiliki karakteristik yang sama. Dari nilai dalam suatu kelas dicerminkan oleh nilai tengah kelasnya, yaitu dengan rumus Xn X sama dengan sigma Fx per N, di mana Xn X rata-rata hitung data berkelompok. Sigma Fx sama dengan jumlah dari seluruh hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah masing-masing kelas. N jumlah total data.
Materi selanjutnya adalah modus. Modus adalah suatu nilai yang sering muncul. Modus diberi lambang MO. Jika nilai yang muncul hanya ada satu macam saja, maka modus tersebut dinamakan dengan unimodus. Dan jika nilai yang muncul ada dua macam atau lebih, maka disebut dengan bimodus. Terus bagaimana cara mencari modus dengan data yang telah dikelompokkan? Apabila data yang telah dikelompokkan dalam arti telah disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, maka mudah untuk melihat kelas mana yang memiliki frekuensi yang paling besar. Kelas yang memiliki frekuensi paling besar tersebut biasanya disebut dengan kelas modus. Untuk menentukan nilai modus ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumus modus data kelompok. MO sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P dengan keterangan TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P adalah panjang kelas interval. Bisa dilihat di tabel. Di sini telah disajikan kelas interval dan frekuensi. Modus dari data berkelompok di atas berada pada kelas interval 8-10 karena kelas interval tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 11. Dari tabel di atas dapat diketahui P sama dengan 3. P tadi adalah panjang kelas interval. Jadi kita bisa menyebutnya dengan jarak. Jadi dari jarak 2 sampai 4 itu kan 3, 2, 3, 4 berarti panjang kelas intervalnya itu 3. Selanjutnya B sama dengan 7,5. B di sini dicari dengan batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya tadi adalah 11 dan batas bawahnya adalah 8. Berarti 8 dikurangi 0,5 sama dengan 7,5. Selanjutnya B1. B1 tadi yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Dan selanjutnya B2. B2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Kalau D1 tadi sebelum, kalau D2 adalah sesudah. Berarti 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus modus data berkelompok, maka modus data tersebut adalah MO sama dengan B plus B1 per B1 plus B2 dikali P sama dengan 7,5 plus 5 dibagi 5 plus 7 dikali 3 sama dengan 7,5 ditambah 1,25 sama dengan 8,75. Jadi modus dari data yang sudah dikelompokkan tadi adalah 8,75. Materi selanjutnya adalah median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan dari kata yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari data terbesar ke yang terkecil. Dengan kata lain, median membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Yang selanjutnya adalah data median berkelompok. Data median berkelompok adalah perhitungan median data berkelompok dapat dilakukan dengan bantuan frekuensi yang kumulatif kurang dari. Dan rumusnya yang digunakan adalah ME sama dengan Q kuadrat sama dengan TB sama dengan dalam kurung 1/2 N kurang FK per FI tutup kurung P. Keterangannya, TB adalah tepi bawah kelas median, N jumlah seluruh frekuensi, FK jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI frekuensi kelas median, P panjang kelas interval. Seringkali data kelompok dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Pembagian data kelompok menjadi 4 sama banyak ini dipisahkan oleh 3 nilai kuartil, yaitu kuartil atas Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil bawah Q3. Median adalah data ke N yang membagi banyak data yang menjadi 2 sama banyak.
Begitu juga dengan kuartil tengah atau yang sering disebut Q2, sehingga nilai kuartil tengah Q2 akan sama dengan median. Contohnya, sebelum menentukan median, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang dari dan letak kelas di mana terdapat data median. Nilai 31 sampai 400, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Frekuensi 3, 5, 10, 11, 8, 3. FKK 3, 8, 18, 29, 37, 40. Data ke-20 ada di sini, artinya median ada di kelas ini. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diperoleh informasi seperti berikut. TB sama dengan 61 kurang 0,5 sama dengan 60,5. P sama dengan 10. FKK sama dengan 18. FI sama dengan 11. Menghitung nilai median data kelompok yaitu ME sama dengan TB plus dalam kurung 1/2 N kurang FKK per FI tutup kurung kali P. Yang kedua, ME sama dengan 60,5 dalam kurung 1/2 plus 18 kurang per 11 kali 10. ME 60,5 tambah 2/11 kali 10. ME sama dengan 60,5 plus 1,82 sama dengan 62,32. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 62,32. Mungkin cukup begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.